Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibnil adam al-awwal kiflan min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu jiwa itu dibunuh secara zalim, yakni membunuh jiwa seorang muslim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama itu akan mendapatkan bagian dosa dari darah tersebut, dari pembunuhan tersebut, karena dialah orang yang pertama mencontoh pembunuhan. Dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang dosa orang yang memberi contoh perbuatan yang jelek, atau dosa orang yang mengajak kepada kesesatan. Orang yang memberi contoh yang jelek pertama kali, kemudian dia diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dua dosa. Pertama, dia akan menanggung dosanya sendiri, dan kedua, dia menanggung dosa orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ala sa'a ma yasirun. Supaya pada hari kiamat nanti dia akan memikul dosanya dengan sempurna. Yani dosa orang yang melakukan perbuatan kesesatan atau memberi contoh yang jelek, dia akan mendapatkan dosanya secara sempurna. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi, dan dia juga akan menanggung dosa orang yang dia sesatkan, yang tidak mengetahui kalau dia itu disesatkan. Alangkah buruknya dosanya. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya perbuatan dosa yang dia lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mengikuti kesesatan, mengikuti orang yang mengajak kepada kesesatan, disamakan dosanya dengan orang yang mengikuti. Orang yang mengajak berdosa, orang yang mengikuti juga berdosa, sama-sama berdosa. Tapi orang yang mengajak, orang yang beri contoh, itu lebih besar dosanya daripada orang yang mengikuti. Kenapa orang yang mengikuti kesesatan itu disamakan sama dengan orang yang mengajak kepada kesesatan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal, baik itu kepada orang yang mengikuti
maupun orang yang diikuti, supaya dia memilih dengan akalnya itu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Makanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, ketika mereka mengatakan, tatkala mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lahu ittabi'u ma anzalallah, mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah dilakukan atau apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami dulu. Itu ahlul kitab, itu orang kafir. Dia menolak Al-Quran, dia menolak untuk beriman kepada Al-Quran disebabkan karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak menggunakan akalnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka daripada mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akal kepada kita. Makanya orang yang mengikuti, meskipun dia orang awam, meskipun dia orang yang tidak berilmu, tapi dia mengikuti orang yang sesat, mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memfungsikan akalnya. Makanya Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kami telah memenuhi jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak pakai hati mereka. Mereka punya akal tapi mereka tidak memfungsikan akal mereka untuk memilih mana yang pantas untuk diikuti, Allah kah atau manusia atau makhluk. Orang-orang yang sesat tentu lebih mengikuti makhluk daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selamat itu akan mengikuti petunjuk Allah daripada petunjuk makhluk. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini juga diambil suatu faedah bahwa orang yang menyebabkan orang lain itu terselamat dari kesesatan, dari pembunuhan, dari bahaya, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia semuanya. Man ahyaha, kata Allah, siapa yang menghidupkan, kata Ibnu Abbas, siapa yang mengharamkan untuk pembunuhan, maka seolah-olah manusia itu hidup disebabkan karena fatwanya. Jadi siapa yang memfatwakan, mengajak kepada kebaikan, maka seolah-olah dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Siapa yang mengharamkan untuk melakukan kesesatan, melakukan kezaliman, seolah-olah dia telah menghidupkan banyak orang disebabkan karena fatwanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang memfatwakan, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang mengikutinya sampai kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.